warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Herudisa dari Prodi Teknologi Rekayasa Elektromedis kelas B2 2018. Saya akan menjelaskan cara pembuatan web server menggunakan ESP32. Selamat menyaksikan. Pertama, untuk perangkaiannya kita hubungkan dulu kaki katoda LED bertemu dengan kaki resistor, lalu pertemuan mereka disambungkan di kaki ESP dengan kaki D26 warna coklat. Terus yang kaki anoda LED dan kaki yang resistor sebelahnya dihubungkan ke ground, disambungkan, groundnya jadikan satu. Terus selanjutnya ada potensio di bagian kaki tengahnya dihubungkan ke ESP di port 34-nya. 34, terus sebelah kanannya dihubungkan ke 3V3 sama bagian kirinya dihubungkan ke ground. Satu kesatuan ground ini lalu dihubungkan ke bagian ground di ESP-nya. Ya teman-teman, kali ini kita akan membedah programnya atau membahas programnya satu persatu. Ini di sini ada include WiFi. Include WiFi ini sebagai pengenalan library. Jadi library ini kita kenalkan dulu pada programnya. Terus di sini ada Galaxy A51 yang dimana nama SSID-nya atau nama hotspot yang digunakan untuk dihubungkan ke ISP-nya. Terus di sini ada WRP ini sebagai password dari hotspot yang digunakan. Ini WiFi server berfungsi untuk mengaktifkan WiFi servernya. Servernya 80, terus ada string header ini berfungsi untuk menangkap request atau permintaan dari HTTP. Nah, string ini biasanya berupa huruf-huruf. Terus di sini ada output 26 step, berarti untuk menyimpan status keluaran dari si outputnya. Nah, output di sini kita menggunakan pada rangkaian ini kita berupa LED. Terus di sini output 26 itu pengenalan bahwa letak output itu di kaki 26 atau di port 26 pada ISP. Terus di sini ada tentang pengendalian waktu, pembatasan waktu. Jadi waktu permintaan antara mulai sampai selesai permintaan dibatasi, di mana pembatasan itu selama 2000 milisecond atau 2 detik. Jadi ketika udah melewati 2 detik maka akan time out. Terus di sini ada port pin 34. Port pin 34 itu nih di sini ada port pin 34. Port pin 34 itu pengenalan kaki potentiometer itu diletakkan di kaki 34. Terus ada portfolio untuk menyimpan nilai potentiometer. Terus ada serial BGN 11520 itu fungsinya sebagai penentuan kecepatan pengiriman dan penerimaan data melalui port serial. Nah, di sini kita ulang 115.200. Kecepatan ini bisa diubah-ubah sesuai dengan keinginan kita. Terus port 26 output ini pengenalan bahwa kaki 26 sebagai keluaran. Terus ini port 26 low, berarti pada setting pertama ini di setting sebagai keluarannya mati terlebih dahulu. Terus di sini ada menyambung ini untuk mengecek status dari wifi-nya. Mengecek status dari wifi apabila nggak terkoneksi. Apabila wifi-nya nggak terkoneksi maka yang keluar adalah titik-titik. Nah, apabila wifi-nya terkoneksi maka yang keluar adalah alamat IP. Alamat IP ini akan digunakan nanti sebagai di browser untuk menghubungkan wifi-nya itu ISP dengan wifi. Terus memulai web server. Terus ini new client. New client itu untuk menunggu permintaan dari kliennya. Terus ini tampilan yang akan ditampilkan di serial monitornya. Sampai sini itu tampilan yang akan dikeluarkan serial monitor. Terus di sini ada permintaan untuk menyalakan dan mematikan LED. Apabila di sini gate 26 on, maka LED akan on, tapi ketika mati maka akan low atau off atau low, mati. Terus di sini ada tampilan halaman HTML-nya. Di sini ada pembacaan portfolio-nya. Pembacaan portfolio dari analog read-nya. Ya teman-teman, ini kondisi saat program telah saya upload. Di sini bertuliskan titik-titik yang berarti artinya wifi tidak tersambung karena hotspot saya matikan. Ini ketika saya nyalakan, saya refresh terlebih dahulu dengan memencet tombol N, maka alamat wifi akan tersambung. Ini alamat IP-nya digunakan, dimasukkan terlebih dahulu alamat IP-nya. Maka ini sudah terhubung. On, off. Lampu akan nyala, lampu akan mati, lampu nyala, lampu mati. Di sini
pemilihan kecepatan bisa dilakukan pemilihan kecepatan. Tadi kita gunakan 1.1.5.200. Keadaan lampu off, kaitan nyala potensial terbaca. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.